Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok NIM Ganjil Matematika 22A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemrograman dinamis deterministik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Riset Operasi serta teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya bisa di next. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ganjil, yaitu ada Leni Marni, kemudian Ananda Fitri Rahmawati, Novita Lutfianda, Rafli Sultan Rabani, Muhammad Yusuf Ardinal Masya, Rahmidu Syafira, Salsabila Aulia, Muhammad Rizky Firmansyah, Ulwan Kotada, Afisa Salsabila Putri Harsanti, Gaitsa Zahira Sofa, Syarifa Anastasia Putri, Cika Karisma Ferdian, Leila Aulia Yasmin, Aldona Wijayanti, Najwa Nuraini Baskara, Vinata Anggraini, Audrey Syahada Maulia, serta Amelia Dwi Juliani. Next. Baik, selanjutnya akan saya mulai memaparkan yang pertama terdapat contoh soal mengenai distribusi tim medis. Untuk kasusnya yaitu Dewan Kesehatan Dunia bertugas meningkatkan pemeliharaan kesehatan di beberapa negara terbelakang di dunia. Sekarang ini tersedia 5 tim medis yang akan dialokasikan ke 3 negara untuk meningkatkan perawatan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan program pelatihan mereka. Untuk berapa banyak tim negara untuk memaksimalkan efektivitas total dari 5 tim. Tim harus dijaga utuh sehingga jumlah yang dialokasikan ke masing-masing negara haruslah bilangan bulat. Ukuran kinerja yang digunakan adalah tambahan tahun hidup atau additional person years of life. Untuk negara tertentu, ukuran ini sama dengan peningkatan harapan hidup dalam 1 tahun dikalikan dengan populasi negara tersebut. Pada tabel 10.1 menunjukkan perkiraan tambahan hidup dalam ribuan untuk masing-masing negara pada alokasi jumlah tim medis yang mungkin. Alokasi manakah yang dapat memaksimalkan ukuran kinerja? Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rafli. Ya, pertama-tama kita rumuskan dulu bagaimana masalah tersebut terbentuk ya. Masalah yang di sini adalah berapa banyak tim medis yang perlu dialokasikan untuk masing-masing negara yang dimaksud ya. Nah, variabel keputusan itu sendiri kita definisikan sebagai XN, di mana N itu 1, 2, dan 3, yang menyatakan jumlah tim yang dialokasikan untuk tahap ya, tahap KN atau negara KN ya, yang mana dapat direpresentasikan pada gambar berikut ya, dan juga untuk tabelnya itu sendiri ya. Untuk yang medical teams-nya 0 ya, jika tidak ada satupun tim medis yang dikirim, maka jumlah harapan tambahannya gitu ya, thousand of additional person years of life-nya itu sendiri ya, tidak ada yang nambah sedikit pun alias 0 semua pada ketiga negara ya. Kemudian untuk yang, kalau yang dikirimnya masing-masing satu ya, untuk satu tim medis, negara pertama 45, negara kedua ke 20, negara ketiga 50. Begitu juga seterusnya ya, sampai yang paling tertinggi itu ya, untuk 5 tim medis sekaligus, efeknya itu 120 di negara satu, 150.000 di negara kedua, dan 130.000 di negara ketiga ya. Dan untuk yang negara pertama ya, paling tinggi efeknya itu pada jikalau kita kirim 5 tim medis ya. Untuk yang negara kedua juga demikian, dan negara ketiga juga demikian ya. Dan masing-masing pembeda di antaranya ya, saat tim medis yang dikirim cuma satu, yang tiga yang paling banyak yang efeknya. Kemudian yang kedua, negara satu yang dan tiga sama-sama memiliki efek yang banyak juga, efek thousand of additionalnya gitu. Sedangkan untuk yang negara ketiga, justru negara pertama yang paling merasakan. Begitu juga seterusnya ya, sampai yang 5 tim medis sekaligus seluruhnya dikerahkan, artinya ya 150 di sini merepresentasikan ju- yang paling banyak itu, yang paling berpengaruh itu di negara yang kedua.
Kemudian hal apa yang berubah dari suatu tahap ke tahap berikutnya? Kalau keputusan telah dibuat pada tahap yang tadi ya, kira-kira bagaimana state atau keadaan tahap sekarang ini bisa dijelaskan. Informasi apa yang kira-kira mengenai state itu sekarang berhubungan dengan penentuan kebijakan optimal berikutnya ya. Dari kasus ini, pilihan yang tepat untuk state system ya, SN sama dengan jumlah tim medis yang masih tersedia untuk dialokasikan ke negara tersisa ya, dari N sampai 3 ya. Oleh karenanya pada tahap satu ya, untuk negara satu, saat ketiga negara masih dipertimbangkan alokasinya, kita misalkan S1-nya sama dengan 5, akan tetapi kalau udah masuk tahap kedua atau tiga ya, maksudnya pengiriman ke negara kedua atau ketiga, SN itu sendiri malah menjadi 5 dikurang jumlah tim yang di tahap sebelumnya ya, sehingga sendiri S1 sama dengan 5, S2 sama dengan 5 dikurang X1, S3 sama dengan hasilnya S2 dikurang X2. Dengan prosedur penyelesaian pemrograman dinamis secara mundur, step by step, kalau kita pecahkan tahap 2 atau 3, ternyata kita belum memecahkan alokasi buat tahap sebelumnya ya. Yang artinya juga kita harus memperhatikan every state ya, setiap keadaan yang memungkinkan pada tahap kedua atau tiga, yaitu ketika SN itu pilihannya 0, 1, 2, 3, 4, maupun 5. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya, untuk menyatakan keseluruhan masalah secara matematis, akan dimisalkan sebagai PX adalah ukuran kinerja akibat mengalokasikan X. Nah, X itu adalah jumlah tim medis yang akan dialokasikan ke masing-masing negara. Nah, jadi tujuan yang ingin kita capai itu adalah menentukan variabel keputusannya, yaitu jumlah tim medis dari masing-masing negara, yaitu X1, X2, dan X3, yaitu jumlah tim medis untuk negara yang dialokasikan ke negara satu, X2 jumlah tim medis yang dialokasikan ke negara 2, dan X3 itu jumlah tim medis yang dialokasikan ke negara 3. Nah, agar untuk mendapatkan maksimal dari sigma PIXI. Nah ini tuh merupakan eh, tambahan tahunan kehidupannya. Jadi untuk memaksimalkan eh, unit kerjanya tersebut, ukuran kerjanya. Jadi PIXI ini akan sama dengan P1X1 ditambah P2X2 dan P3X3. Nah, dengan kendalanya total tim medis yang dikirim itu sebanyak 5 ke ketiga negara tersebut. Nah, kemudian kita akan mencari Fn, Sn, Xn-nya, di mana rumusnya sama dengan Pn Xn ditambah maksimal dari sigma I sama dengan 1 hingga 3 dari Pi Xi. Dengan nilai maksimum yang diambil dari Xn plus 1 hingga X3, sehingga nanti sigma Xi-nya ini akan sama dengan Sn. Berikutnya Eh, di sini ada gambar. Jadi gambar ini dipresentasikan dari tabel sebelumnya yang ada di perumusan masalah. Nah, kita bisa lihat bahwa ada 3 stage. Karena ada 3 negara, jadi dibuat 3 tahapan, yaitu stage pertama, stage untuk negara satu, dan stage kedua itu untuk negara dua, dan stage ketiga untuk negara tiga. Nah, misalkan kita untuk tahap awalnya itu kan terdapat total 5 tim medis ya. Jika misalnya 5 tim medis ini kita mau ambil tuh tim medis untuk ke negara satu, maka dari 5 sisa 4. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dari 5 ke 4 ini garisnya itu 45. Jadi kita kirim satu tim medis ke negara satu itu akan mendapatkan 45.000 eh, tahun tambahan tahun kehidupannya. Nah, selanjutnya, jika misalkan, kan karena sisanya tinggal 4, kita ingin mengirim misalkan 2 untuk negara 2. Nah, kita bisa lihat bahwa simpul 4 ini ke arah 2, itu garisnya adalah 40. Jadi, untuk tim medis yang dikirimkan itu sebanyak 2 ke negara 2 akan menambah 45.000 tahun tambahan tahun kehidupannya. Nah, karena tadi udah diambil 2 dan diambil satu, maka sisa 2 lagi ya untuk negara 3. Misalnya nah dari sini dari 2 kok 0 karena udah habis, kita udah kasih ke negara 3. Nah, dari gini garisnya ini bisa kita lihat bahwa ketika kita ngirim 2 tim medis ke negara 3 akan mendapatkan eh, tahun tambahan kehidupannya itu 70.000. Bisa di next.
Nah, X itu merupakan bilangan bulat non-negatif. Ya, karena pasti positif di tim medisnya. Untuk N-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, sebagai tambahan, Fn optimal atau Fn bintang Sn ini sama dengan maksimal dari Fn Sn, Xn yang tadi rumusnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Fn Sn, Xn ini dengan Pn Xn ditambah Fn plus 1 Sn min Xn. Nah, misalkan jika N dengan 3 ya, maka S3, X3 itu sama dengan P3 X3 ditambah, nah F-nya ini kan jadinya 3 tambah 1. Itu tidak ada di tahap stage tadi ya. Maka didefinisikan menjadi 0. Jadi F3 S3-nya F3 S3 X3 ini sama dengan P3 X3 saja. Nah, selanjutnya untuk hubungan rekursif yang menghubungkan fungsi F1, F2 dan F3 yang optimal untuk masalah ini adalah Fn bintang Sn sama dengan maksimal dari, nah tadi kan rumusnya sudah ada ya, Fn bintang Sn itu sama dengan maksimal dari Fn Sn, Xn. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Jadi maksimal rumusnya ini sebagai berikut, Pn Xn plus Fn plus 1 bintang Sn min Xn. Untuk N sama dengan 1 dan 2. Jadi untuk tahap di stage 1 dan 2 nanti rumusnya akan seperti ini. Nah, untuk tahap 3-nya tadi menjadi seperti ini. Jadi tinggal maksimal dari P3X3. Nah, untuk perhitungan yang lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke prosedur penyelesaiannya. Karena konsep dalam pemrograman dinamis adalah menyelesaikan permasalahan dengan membagi permasalahan besar ke dalam tahapan-tahapan permasalahan yang lebih kecil. Pada permasalahan ini digunakan prinsip perhitungan mundur. Maka di sini kita hitung per tahap dari stage N sama dengan 3. Di sini S3 menunjukkan status ketersediaan tim medis ke negara 3. Pada tahapan ini diperoleh maksimal pengalokasian keseluruhan tim medis ke negara 3 adalah X3 bintang sama dengan S3 dan F3 bintang S3 sama dengan P3 S3 seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita lanjut ke tahapan kedua atau N sama dengan 2. Boleh dilanjut. Jadi jika X2 sama dengan 0, set pada tahap 3 akan menjadi S2 dikurang X2, itu sama dengan 2 dikurang 0, dan hasilnya adalah 2. Sedangkan X2 sama dengan 1 membawa ke state 1, dan X2 sama dengan 2 membawa ke state 0. Untuk mengilustrasikannya bisa dilihat secara grafis pada gambar. Lalu kita lanjut ke tahapan kedua atau N sama dengan 2. Pada tabel untuk kolom S2 menunjukkan status ketersediaan tim medis di N2. Sedangkan di kolom X2 menunjukkan decision variable untuk tim medis yang dialokasikan di negara 2, yang dimana nilai F dipengaruhi oleh hasil dari N sama dengan 3. Untuk mencari nilai harapan hidupnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini menggunakan rumus F2S2X. 2 sama dengan P2X2 ditambah F3 bintang S2 dikurang X2. Untuk contoh perhitungannya, misalnya untuk S2 sama dengan 2, dan untuk yang dialokasikan adalah 0 tim medis, berarti X2 sama dengan 0, maka substitusi ke dalam rumusnya. Maka akan menjadi F2 2,0, P2 0 itu adalah 0, dan F3 bintang 2 adalah 70, maka hasilnya adalah 70. Kemudian jika misalkan X2 sama dengan 1, maka seperti perhitungan sebelumnya, dihasilkan F2 2,1, P2 satunya adalah 20, dan F3 bintang satunya adalah
50, maka hasilnya adalah 70. Dengan mengikuti cara yang sama untuk nilai S2 yang lain akan dihasilkan seperti tabel berikut. Selanjutnya kita masuk ke tahap 1 atau N sama dengan 1, yakni pengalokasian tim medis di negara satu. Dalam kasus ini, stat yang harus diperhatikan adalah stat awal S1 sama dengan 5, seperti gambar di bawah ini. Oleh karena pengalokasian S1, tim medis ke negara satu membawa ke stat 5 dikurang S1 pada tahap 2, pilihan X1 sama dengan 0 membawa ke simpul terbawah pada kolom sebelah kanan. X1 sama dengan 1 membawa ke simpul di atasnya, dan seterusnya, hingga mencapai simpul teratas dengan X1 sama dengan 5. Nilai P1X1 dari tabel 10.1 yang di atas ditunjukkan dengan angka di dekat garis hubung. Angka di samping simpul diperoleh dalam kolom F2 bintang S2 dari tabel N sama dengan 2. Seperti pada N sama dengan 2, perhitungan untuk nilai masing-masing alternatif variabel keputusan melihatkan perjumlahan nilai garis hubung dan nilai simpul seperti yang terangkum berikut ini dengan rumusan S1 5,X1 sama dengan P1X1 ditambah F2 bintang 5 dikurang S1. Selanjutnya pada P1X1 terdapat dalam kolom negara 1 di tabel 10.1 yang di atas. Nah, untuk F2 bintang 5 dikurang S1 diperoleh dari tabel untuk N sama dengan 2. Dengan kita misalkan S1 sama dengan 0. Jadi F1 5,0 sama dengan P1 0 ditambah F2 bintang 5 sama dengan 0 ditambah 160 sampai X1 sama dengan 5. Jadinya F1 2,2 sama dengan P1 5 ditambah F2 bintang 0 sama dengan 120 ditambah 120 ditambah 0 sama dengan jadinya 120. Perhitungan yang sama untuk S1, 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa X1 bintang sama dengan 1 dengan F1 bintang 5 sama dengan 170. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Jadi solusi optimal yang diperoleh mempunyai X1 bintang sama dengan 1 yang membuat X2-nya menjadi 5 dikurang 1 sama dengan 4 dan X2 bintangnya menjadi 3 yang membuat S3-nya itu 4 dikurang 3 sama dengan 1 sehingga X3 bintangnya itu 1. Oleh karena F1 bintang 5 sama dengan 170, alokasi tim medisnya itu jadinya 131 untuk ketiga negara yang akan menghasilkan total perkiraan 170.000 orang tahun tambahan, yang sekurangnya 5.000 lebih dari alokasi lainnya. Nah, pada gambar di samping itu merupakan penyelesaian masalah Dewan Kesehatan Dunia yang digambarkan secara grafis. Anak panah dari stat SN ke SN plus 1 menunjukkan keputusan kebijakan optimal dari stat SN untuk mengalokasikan tim medis ke negara N sebanyak SN dikurang SN plus 1. Pengalokasian yang digambarkan dengan garis tebal menunjukkan solusi optimal dari stat awal sampai akhir. Nah, bisa dilihat dari grafisnya, pada stat awal 5 akan mencapai solusi optimal dengan perkiraan 170 atau 170.000 orang tahun tambahan bila kita mengalokasikan satu tim medis di negara 1, 3 tim medis di negara 2, dan 1 tim medis di negara 3. Next. Baik, selanjutnya ada contoh soal 2 tentang mendistribusikan keilmuan ke tim penelitian. Dalam kasus ini terdapat sebuah proyek luar angkasa pemerintah yang sedang melakukan penelitian tentang suatu masalah teknik yang harus diselesaikan sebelum manusia dapat terbang ke Mars dengan aman ke Mars. Saat ini, 3 tim penelitian sedang mencoba 3 pendekatan berbeda untuk menyelesaikan masalah ini. Diperkirakan bahwa dalam kondisi saat ini, probabilitas masing-masing tim, sebut saja tim 1, 2, dan 3, untuk tidak berhasil adalah 0,4, 0,6, dan 0,8. Dengan demikian, probabilitas saat ini bahwa ketiga tim akan gagal secara bersamaan adalah 0,4 dikali 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,192. Karena tujuan penelitian ini adalah meminimalkan kemungkinan kegagalan, maka pemerintah telah menugaskan 2 ilmuwan terbaik tambahan untuk proyek tersebut.
Pada slide selanjutnya terdapat tabel 11.2 yang menunjukkan perkiraan probabilitas kegagalan masing-masing tim jika 0, 1, atau 2 ilmuwan tambahan ditugaskan ke tim tersebut. Hanya jumlah ilmuwan dalam bentuk bilangan bulat yang dipertimbangkan, karena setiap ilmuwan baru harus penuhnya fokus pada satu tim tertentu. Masalah utama di sini adalah bagaimana mendistribusikan 2 ilmuwan tambahan agar meminimalkan kemungkinan semua tim gagal. Selanjutnya ada perumusan masalah, baik contoh 2 maupun contoh 3 adalah masalah distribusi sumber daya, sehingga struktur dasarnya sangat mirip. Dalam kasus ini, ilmuwan menggantikan tim medis sebagai sumber daya yang digunakan, dan tim penelitian menggantikan negara sebagai aktivitas yang dilakukan. Jadi, jika sebelumnya tim medis dialokasikan ke berbagai negara, dalam kasus ini ilmuwan dialokasikan ke tim penelitian. Satu-satunya perbedaan utama antara kedua masalah ini adalah pada fungsi objektifnya. Karena adanya sedikit ilmuwan dan tim, masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan mencoba semua kemungkinan secara manual atau exhaustive enumeration. Namun dalam konteks ini, pemrograman dinamis digunakan sebagai pendekatan ilustratif. Dalam kasus ini, tahap N, di mana N sama dengan 1, 2, dan 3, mewakili tim penelitian ke N. Kemudian keadaan SN adalah jumlah ilmuwan baru yang masih tersedia untuk dialokasikan ke tim-tim berikutnya. Lalu variabel keputusan XN, di mana N adalah 1, 2, dan 3, merupakan jumlah ilmuwan tambahan yang dialokasikan ke tim ke N. Kemudian misalkan PIXI menyatakan probabilitas kegagalan tim I jika diberi XI ilmuwan tambahan sesuai dengan data pada tabel 11.2. Di tabel ini dapat kita lihat, misalkan jika tim 1 tidak mendapatkan ilmuwan tambahan, maka probabilitas kegagalannya adalah 0,4. Kemudian jika tim 1 mendapatkan 1 ilmuwan tambahan, maka probabilitas kegagalannya adalah 0,2 dan seterusnya. Kemudian jika simbol hasil produk ini menyatakan perkalian, maka tujuan pemerintah adalah memilih X1, X2, X3 sedemikian rupa, sehingga minimalisasi hasil produk dari PIXI untuk I dari 1 sampai 3 sama dengan P1 dikali P1X1 dikali P2X2 dikali P3X3. Dengan ketentuan, sigma dari XI untuk I dari 1 sampai 3 sama dengan 2, dan XI merupakan bilangan bulat non-negatif. Akibatnya, FNSN, XN untuk masalah ini adalah PNXN dikali minimum hasil produk dari PIXI untuk T dari N plus 1 sampai 3, di mana minimum diambil pada XN plus 1 sampai X3, sehingga sigma dari XI untuk I dari 1 sampai 3 sama dengan SN, dan XI merupakan bilangan bulat non-negatif untuk N dari 1, 2, dan 3. Dengan demikian, Fn bintang Sn sama dengan minimum dari Fn, XN untuk XN dari 0, 1 sampai Sn di Fn Sn, XN sama dengan Pn plus Fn plus 1 bintang Sn min Xn. F4 bintang didefinisikan sebagai 1. Gambar 11.7 di slide selanjutnya merangkum hubungan dasar ini. Dengan demikian, hubungan rekursif yang menghubungkan fungsi F1 bintang, F2 bintang, dan F3 bintang dalam kasus ini adalah Fn bintang Sn sama dengan minimum dari PNXN dikali Fn plus 1 bintang Sn min Xn untuk Xn dari 0, 1 sampai Sn, untuk N sama dengan 1 dan 2, dan ketika N sama dengan 3, F3 bintang S3 sama dengan minimum dari P3X3 untuk X3 dari 0, 1 sampai S3. Lalu di sini ada prosedur penyelesaiannya dengan mempertimbangkan efek keputusan secara bertahap, mulai dari tim terakhir hingga tim pertama. Jika mulai dengan melihat apa yang terjadi jika ilmuwan terakhir ditempatkan di tim tertentu, lalu mundur ke tim sebelumnya untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Jadi di sini untuk yang pertama atau tahap yang ketiga, kondisi awal, kita mulai dengan melihat probabilitas kegagalan tim 3 untuk setiap jumlah ilmuwan tambahan. Jika tim itu menambahkan 0 ilmuwan, maka probabilitas kegagalannya itu 0,80. Jika menambahkan 1 ilmuwan, maka probabilitas kegagalannya itu 0,50, dan jika menambahkan 2 ilmuwan, maka probabilitasnya itu menjadi 0,30. Jadi, jika hanya tersisa S3 ilmuwan untuk tim 3, nilai optimalnya langsung diambil dari tabel probabilitas kegagalan. Lalu untuk tahap yang kedua,
kita memilih alokasi optimal. Jadi selanjutnya kita hitung kemungkinan kegagalan untuk tim 2 dengan mempertimbangkan sisa ilmuwan yang akan dialokasikan ke tim 3. Lalu untuk tahap yang terakhir, itu kita mengoptimalkan alokasi ilmuwan pertama. Jadi kita menentukan keputusan optimal di tahap awal, yaitu bagaimana mengalokasikan ilmuwan pertama agar keseluruhan risiko kegagalan diminimalkan. Jadi hasil akhirnya itu setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan solusi optimalnya itu 1 ilmuwan ke tim 1, 0 ilmuwan ke tim 2, dan 1 ilmuwan ke tim 3. Jadi dengan solusi ini probabilitas kegagalan semua tim turun menjadi 6% atau 0,06, jauh lebih kecil dari probabilitas yang di awal tadi yaitu 19,2%. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu menjadwalkan tingkat pekerjaan. Di sini kita memiliki kasus, yaitu beban kerja untuk local job shop tunduk pada fluktuasi musiman yang cukup besar. Namun, operator alat besar sulit untuk dipekerjakan dan mahal untuk dilatih, sehingga manajer enggan memberhentikan pekerja selama musim sepi. Dia juga enggan mempertahankan penggajian pada musim puncak ketika tidak diperlukan. Selain itu, dia pasti menentang kerja lembur secara teratur. Karena semua pekerjaan dilakukan berdasarkan pesanan khusus, tidak mungkin untuk membangun persediaan selama musim sepi. Oleh karena itu, manajer berada dalam dilema mengenai kebijakan apa yang harus diambil terkait tingkat pekerjaan. Perkiraan berikut ini diberikan untuk kebutuhan tenaga kerja minimum selama 4 musim dalam 1 tahun untuk masa yang mendatang. Di mana untuk musim semi itu membutuhkan 255 karyawan, lalu musim panas membutuhkan 220 karyawan, musim gugur membutuhkan 240 karyawan, dan musim dingin membutuhkan 200 karyawan. Pekerjaan tidak akan diizinkan berada di bawah level ini. Setiap pekerjaan di atas tingkat ini akan terbuang dengan perkiraan biaya $2.000 per orang per musim. Diperkirakan biaya perekrutan dan pemecatan sedemikian rupa, sehingga total biaya untuk mengubah tingkat pekerjaan dari satu musim ke musim berikutnya adalah $200. Dikalikan dengan kuadrat dari perbedaan tingkat pekerjaan. Tingkat pekerjaan yang lebih kecil dimungkinkan karena adanya beberapa karyawan paruh waktu dan data biaya juga berlaku secara pecahan. Lalu untuk merumuskan masalahnya, tingkat pekerjaan pada musim semi harus berada di angka 255 dan masalahnya direduksi menjadi menemukan tingkat pekerjaan untuk 3 musim lainnya. Selanjutnya, mempertimbangkan hanya satu siklus dari 4 musim yang diakhiri dengan musim semi, seperti rangkuman yang ada di bawah ini, di mana stage pertama yaitu summer atau musim panas, stage kedua autumn, musim gugur, stage ketiga musim dingin, dan stage keempat musim semi. Lalu ada XN, yaitu tingkat pekerjaan untuk tahap atau stage N, di mana N itu bernilai 1 sampai 4. Lalu tadi kan kita ditanya untuk musim semi. Musim semi itu sama dengan X4 kan. Maka X4-nya itu sama dengan 255. Nah, musim semi ini harus menjadi tahap terakhir karena nilai optimal dari variabel keputusan untuk setiap negara bagian pada tahap terakhir itu harus diketahui atau dapat diperoleh tanpa mempertimbangkan tahap-tahap lainnya. Untuk setiap musim lainnya, solusi untuk tingkat tenaga kerja yang optimal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya pada musim berikutnya. Nah, persyaratan pekerjaan minimum untuk tahap N, di mana persyaratan ini diberikan sebelumnya sebagai R1 sama dengan 220, R2 240, R3 200, dan R4 255. Maka dengan demikian, satu-satunya nilai yang layak atau feasible untuk XN adalah XN berada di antara kurang dari sama dengan RN dan lebih dari sama dengan RN dan kurang dari sama dengan 255. Mengacu pada data biaya yang diberikan dalam pernyataan masalah, kita memiliki biaya untuk tahap
sama dengan 200 kali XN dikurang XN min 1 dikuadratkan, ditambah 2000 kali XN dikurang RN. Perhatikan bahwa biaya pada tahap saat ini hanya bergantung pada keputusan saat ini XN dan lapangan kerja pada musim sebelumnya XN min 1. Dengan demikian, tingkat lapangan kerja sebelumnya adalah semua informasi tentang keadaan saat ini yang kita perlukan untuk menentukan kebijakan yang optimal selanjutnya. Oleh karena itu, keadaan SN untuk tahap N adalah state SN sama dengan XN min 1. Saat N sama dengan 1, S1 sama dengan 0, sama dengan 4, sama dengan 255. Dan untuk memudahkan dalam mengerjakan soal ini, ringkasan data diberikan pada tabel 11.3 untuk masing-masing dari 4 tahap. Tujuan dari soal ini adalah untuk memilih X1, X2, X3 dengan X0 sama dengan X4 sama dengan 255. Sehingga meminimalkan jumlah I sama dengan 1 hingga 4 dari 200 kali XI min 1 dikuadratkan ditambah 2000 kali XI min RI, di mana XI berada di antara RI hingga 255 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi untuk tahap ke N dan seterusnya, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4, karena SN sama dengan XN min 1, maka fungsi Fn Sn xn sama dengan 200 kali xn min 1 dikuadratkan ditambah 2000 kali xn min Rn ditambah minimum dari jumlah I sama dengan N plus 1 hingga 4 dari 200 kali xi min 1 dikuadratkan ditambah 2000 kali xi min Ri dengan batasan nilai xi berada di antara Ri sampai 255. Next. Di mana penjumlahan ini sama dengan 0 ketika N sama dengan 4. Karena tidak memiliki persyaratan, maka F bintang NSN sama dengan minimum dari Fn Sn Xn untuk setiap Xn lebih dari sama dengan N dan kurang dari sama dengan 255. Oleh karena itu, Fn Xn sama dengan 200 kali Xn min Sn dikuadratkan ditambah 2000 kali Xn min Rn ditambah F bintang N plus 1 Xn. Dengan F bintang 5 didefinisikan sebagai 0 karena biaya setelah tahap 4 tidak relevan dengan analisis. Ringkasan dari hubungan-hubungan dasar ini diberikan pada gambar 11.8, akibatnya hubungan rekursif yang menghubungkan fungsi-fungsi F bintang N adalah F bintang N Sn sama dengan minimum dari 200 kali Xn min Sn dikuadratkan ditambah 2000 kali Xn min Rn ditambah F bintang N plus 1 Xn dengan Xn lebih dari sama dengan Rn dan kurang dari sama dengan 255. Pendekatan pemrograman dinamis menggunakan hubungan ini untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi ini secara berurutan negatif bintang 4 S4, F bintang 3 S3, F bintang 2 S2, F bintang 1 255 dan meminimumkan XN yang bersesuaian. Berikut tabel 11.3 mengenai data untuk masalah local job stop-nya dan gambar 11.8 itu mengenai struktur data untuk masalah local job stop, di mana diagram menunjukkan dua tahap berturut-turut, tahap ke N dan tahap ke N plus 1, dan setiap tahap memiliki state keadaan yang dilambangkan sebagai SN pada tahap N dan XN pada tahap N plus 1. Fungsi nilai atau biaya yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di setiap tahap adalah fungsi Fn Sn Xn sama dengan 200 kali Xn min Sn dikuadratkan ditambah 2000 kali Xn min Rn. Nilai optimal yang didapat pada tahap berikutnya akan dihitung sebagai F bintang N plus 1 Xn yang berarti nilai terbaik berdasarkan keputusan yang telah diambil. Untuk menyelesaikan ini, kita mulai dari belakang. Kita udah tahu tadi X4 bintangnya 255, dan S4-nya itu di antara 200 dan 255, dijelasin di tabel sebelumnya tadi. Sehingga hasil yang diperlukan adalah untuk N sama dengan 4 ini, F4 bintangnya adalah 200 dikali kuadrat dari 255 dikurang S4.
Untuk tahap keempat ini relatif mudah. Sekarang kita mundur ke tahap 3 untuk masalah yang hanya terdiri dari 2 tahap terakhir. Hubungan rekursifnya dapat disederhanakan menjadi F3 bintang sama dengan nilai minimal dari 200 kali X3 kurang X3 kuadrat ditambah 2000 dikali X3 kurang 200 ditambah F4 bintang X3. Di mana nilai yang mungkin dari S3 itu adalah 200 dari 240 sampai 255. Ini juga ada di tabel yang tadi. Untuk menyelesaikan nilai X3 yang meminimumkan F3, S3, X3, untuk suatu nilai X3 tertentu, kita gunakan turunan parsial. Jadi untuk S3 ini konstan, yang kita ingin minimalkan ada nilai fungsinya untuk suatu nilai X3. Sehingga kita buat modelnya turunan parsial pertama dari F3 terhadap X3 itu sama dengan 0 karena nilai minimal itu pasti turunannya sama dengan 0. Nanti di sini turunannya adalah 400 dikali X3 kurang S3 ditambah 2000 dikurang 400 dikali 255 dikurang X3. Nah, nanti ini kita sama dengankan 0. Kita akan peroleh X3 bintang sama dengan atau X3 yang optimal itu sama dengan S3 ditambah 250 dibagi 2. Nah, kalau kita turunin lagi tadi, kita akan dapat turunan keduanya itu positif. Lalu karena solusinya X3-nya ada di antara 200 dan 255, maka ini solusi yang kita inginkan. Perhatikan bahwa perbedaan utama antara sifat dari solusi ini dan solusi yang diperoleh untuk contoh-contoh sebelumnya, di mana hanya ada beberapa keadaan yang mungkin untuk dipertimbangkan, kali ini kita memiliki jumlah kemungkinan keadaan yang tak terbatas. Dengan kata lain, kita punya fungsi kontinu, bukan fungsi diskrit. Sehingga tidak mungkin lagi menyelesaikan secara terpisah untuk X3 bintang untuk setiap nilai S3 yang mungkin. Oleh karena itu, kita akan menyelesaikan X3 bintang sebagai fungsi dari S3 yang tidak diketahui. Nah, fungsi dari S3 itu adalah F3 bintang sama dengan F3 dari S3, X3 bintang sama dengan bisa dilihat di layar. Kemudian persamaan ini bisa kita sederhanakan menggunakan manipulasi aljabar dan melengkapi hasil yang diperlukan untuk masalah tahap ketiga dapat dirangkum sebagai tabel berikut. Untuk suatu N sama dengan 3, S3-nya di antara 240 dan 255, dan nilai X3 bintangnya yang kita peroleh melalui turunan parsial tadi, nilai F3 bintang S3-nya adalah 50 dikali 250 dikurang S3 kuadrat, ditambah 50 dikali 260 kurang X3 dikuadratkan, ditambah 1000 dikali S3 dikurang 150. Oke, baik, kita lanjut. Ya, jadi kan sebelumnya lihat menjelaskan tentang tahap 3 ya, tadi Yusuf. Jadi kita lanjut ke tahap 2-nya. Jadi untuk tahap 2 ini adalah masalah tahap kedua atau N-nya sama dengan 2. Dan tahap pertama yaitu N sama dengan 1. Diselesaikan dengan cara yang sama. Jadi untuk N sama dengan 2, kita masukkan ke rumusnya F2 dari S2, X2 sama dengan 200 dikali dengan X2 kurang S2 dikuadratkan ditambah dengan 2000 dikali dengan X2 dikurang R2 ditambah dengan F3 bintang dari X2. Maka hasilnya akan sebagai berikut, yaitu 200 dikali dengan X2 dikurang S2 dikuadratkan ditambah dengan 2000 dikali dengan 2000 ya dikali dengan X2 dikurang 240 ditambah dengan 50 dikali 250 dikurang S2 dikuadratkan ditambah dengan 50 dikali dengan 260 dikurang X2 dikuadratkan. Nanti hasilnya ditambah lagi dengan 1000 dikali dengan X2 dikurang 100. Nilai mungkin dari S2 adalah 220 kurang dari sama dengan S2 kurang dari sama dengan 255.
Dan daerah yang layak untuk X2 adalah 240 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan 255. Masalahnya adalah menemukan nilai X2 yang meminimalkan di daerah ini. Sehingga F2 bintang dari S2 itu adalah minimal dari F2 dari S2, X2 dengan nilai dari X2 itu di antara 240 sampai dengan 250. Menetapkan ke 0 turunan parsial terhadap X2. Jadi turunan parsial dari F2 S2, X2 terhadap X2 ini kita dapatkan akan menjadi 200 dikali dengan 3 kali X2 dikurang 2 kali X2 dikurang 240, kita akan sama dengan 0. Yang akan kita hasilkan mendapatkan X2 akan sama dengan 2S2 ditambah 240 dibagi 3. Oke, karena turunan kedua dari F2 S2, X2 terhadap X2 itu sama dengan 600 yang hasilnya itu lebih dari 0, maka nilai X2 ini adalah nilai minimal yang diinginkan jika memungkinkan, yaitu X2-nya di antara 240 sampai dengan 250. Di antara nilai-nilai S2 yang mungkin, yaitu di antara 220 sampai dengan 255, solusi ini sebenarnya hanya layak jika S2-nya ini di antara 240 sampai dengan 255. Oleh karena itu, kita masih perlu mencari nilai X2 yang layak untuk meminimumkan F2 dari S2, S2 ketika S2-nya itu di antara 220 sampai dengan 240. Kunci untuk menganalisa perilaku F2 dari S2, S2 pada daerah yang layak untuk S2 adalah turunan parsial dari F2 dari S2, S2 ketika S2-nya itu kurang dari 240. Maka kita dapat turunan parsial dari F2 S2, S2 terhadap S2 itu lebih dari 0 untuk nilai X-nya itu di antara 240 sampai dengan 255. Sehingga X2-nya itu akan sama dengan 240 yang adalah nilai minimal yang diinginkan. Oke, langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai X2 ini ke dalam fungsi F2 dari S2, S2 untuk mendapatkan F2 bintang S2 untuk S2 lebih besar dari 240 dan S2 kurang dari 240. Ini akan menghasilkan tabel berikut yang dimana ini khusus untuk N2. Jadi kita lanjut ke tahap sebelumnya, yaitu tahap 1 untuk masalah tahap pertama, yaitu N sama dengan 1. Maka kita dapat fungsinya itu kan berarti F1 dari S1, S1 akan sama dengan 200 dikali X1 dikurang S1 dikuadratkan ditambah dengan 2000 dikali X1 dikurang R1 ditambah dengan F2 bintang X1. Jadi karena R1-nya itu 220, maka daerah yang layak untuk X1 adalah X1-nya itu di antara 220 sampai dengan 250. Ekspresi untuk F2 bintang X1 akan berbeda dalam dua bagian. X1 akan berada nilai 220 sampai dengan 240 dan X1-nya itu akan berada, dan ada dua interval, jadi X1-nya itu bisa di antara 220 sampai 240 dan juga bisa di antara 240 sampai dengan 250 dari wilayah ini. Karena itu nilai dari S1 dari S1, S1 akan terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama 200 dikali dengan X1 dikurang S1 dikuadratkan ditambah dengan 2000 dikali X1 dikurang 220 ditambah dengan 200 dikali 240 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan 115.000. Itu jika X1-nya di antara 220 sampai dengan 240. Nah, untuk yang satunya lagi itu dia hasilnya fungsinya akan menjadi 200 dikali dengan X1 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan 2000 dikali X1 dikurang 220 ditambah dengan 200 dibagi 9 dikali dengan hasil dari 240 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan 255 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan 270 dikurang X1 dikuadratkan. Nanti hasilnya itu ditambah lagi lanjut dengan 200 dikali dengan X1 dikurang 195. Ini untuk X1-nya itu di antara 240 sampai dengan 250. Baik, selanjutnya pertama-tama kita pertimbangkan kasus di mana X1-nya itu berada di antara 250 sampai 240.
kita memiliki yaitu turunan parsial dari F1 S1, X1 terhadap 1, yaitu sama dengan 400 dikali X1 min S1 ditambah 2000 dikurang 400 dikali 240 dikurang X1. Maka menghasilkan 400 dikali dengan 2X1 dikurang S1 dikurang 235. Nah, diketahui bahwa S1-nya itu sama dengan 255, yaitu pekerja pada musim semi. Sehingga turunan parsial dari X1, S1, X1 terhadap X1 sama dengan 800 dikali X1 dikurang 245. Itu kecil dari 0. Nah, untuk semua X1 kecil sama dengan 240, oleh karena itu X1-nya sama dengan 240 adalah nilai minimum dari F1, S1, X1 di daerah X1 yang berada di antara 220 sampai 240. Ketika X1 berada di antara 240 sampai 255, turunan parsial dari F1, S1, X1 terhadap X1 sama dengan 400 X1 dikurang S1 ditambah 2000 dikurang 400 per 9 dikali dengan hasil 240 dikurang X1 ditambah 255 dikurang X1 ditambah 270 dikurang X1 dan ditambahkan lagi dengan 2000. Maka hasilnya menjadi 400 per 3 dikali dengan 4X1 dikurang 3S1 dikurang 225. Karena turunan parsial kedua dari F1 S1, X1 terhadap X1 itu besar dari 0. Terus dari turunan parsialnya menjadi turunan parsial dari F1, S1, X1 terhadap X1 sama dengan 0 yang menghasilkan X1 sama dengan 3S1 ditambah 225 per 4. Karena S1 sama dengan 255, maka X1-nya sama dengan 247,5. Meminimumkan F1, S1, X1 pada daerah X1 yang berada di antara 240 sampai 255. Nah, perhatikan juga pada daerah ini, yaitu pada X1 yang berada di antara 240 sampai 255, itu mencakup X1 sama dengan 240. Sehingga X1, S1, 240 besar dari X1, S1, 247,5. Pada paragraf sebelumnya, kita telah menemukan bahwa X1 sama dengan 240 meminimumkan F1, S1, X1 pada daerah X1 yang berada pada antara 220 sampai 240. Oleh karena itu, kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa X1 sama dengan 247,5 jika meminimalkan F1, S1, X1 pada seluruh daerah layak X1 yang berada di antara 240 sampai 255. Perhitungan terakhir kita adalah mencari F1 bintang S1 untuk S1 sama dengan 255 dengan memasukkan X1 sama dengan 247,5 ke dalam ekspresi untuk F1 255,X1 yang berlaku untuk X1 yang berada pada 240 sampai 255. Oleh karena itu, F1 bintang 255 sama dengan 200 dikali dengan 247,5 dikurang 255 dikuadratkan ditambah 2000 dikali dengan 247,5 dikurang 220 ditambah 200 per 9 dikali dengan hasil 2 dikali 250 dikurang 247,5 kuadrat ditambah 265 dikurang 247,5 kuadrat ditambah 30 dikali dengan 742,5 dikurang 575 menghasilkan 185.000. Nah, hasil-hasil ini dirangkum sebagai berikut. Oleh karena itu, dengan menelusuri kembali tabel-tabel untuk N2, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4 masing-masing dan menetapkan Sn sama dengan X bintang N-1, setiap kali solusi optimal yang dihasilkan adalah X1 bintang sama dengan 247,5, X2 bintang sama dengan 245, X3 bintang sama dengan 247,5, dan X4 bintang sama dengan 255. Dengan total perkiraan biaya per siklus sebesar 185.
Oke, selanjutnya ada latihan soal yang keempat, kampanye. Di sini ada sebuah kasus, sebuah kampanye politik memasuki tahap akhir dan jajak pendapat menunjukkan pemilihan yang sangat dekat. Salah satu kandidat memiliki dana yang cukup untuk membeli waktu tayang TV untuk total 5 iklan prime time di stasiun TV yang terletak di 4 wilayah yang berbeda. Berdasarkan informasi jajak pendapat, telah dibuat perkiraan jumlah suara tambahan yang dapat dimenangkan di wilayah penyiaran yang berbeda tergantung pada jumlah iklan yang akan ditayangkan. Perkiraan ini diberikan dalam tabel berikut ini dalam ribuan suara. Gunakan pemrograman dinamis untuk menentukan bagaimana 5 iklan tersebut harus didistribusikan di antara 4 area untuk memaksimalkan perkiraan jumlah suara yang dimenangkan. Penyelesaiannya, kita misalkan XN adalah jumlah iklan yang ditayangkan di area N, PNXN adalah jumlah suara yang kita peroleh ketika XN iklan ditayangkan di area N, dan SN adalah jumlah iklan yang tersisa untuk dialokasikan ke area K lebih dari sama dengan N. Maka FN bintang SN sama dengan maksimal XN di antara 0 sampai SN, NXN ditambah FN plus 2 bintang dikali SN min XN. Jumlah tahap 4 karena area terakhir N sama dengan 4. Ini merupakan tahap terakhir sehingga jumlah suara hanya bergantung pada banyak iklan yang ditempatkan pada A4. Pada baris pertama tabel S4 atau jumlah iklan yang tersisa berkisar dari 0 hingga 5. F4 bintang S4 menunjukkan jumlah suara maksimum yang diperoleh pada area keempat dengan S4 iklan yang tersedia. Kolom X4 bintang menunjukkan jumlah iklan yang harus dialokasikan ke area 4 untuk mencapai nilai suara maksimal. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa setelah 3 iklan tidak meningkatkan suara secara signifikan. Tahap 3 atau area ketiga sama dengan 3, kita mulai mempertimbangkan sisa iklan setelah mengalokasi ke area keempat. Tabel di tahap ini lihatkan bagaimana jumlah suara optimal dihitung dengan mempertimbangkan suara dari area keempat. Bisa dilihat dari tabel F3 bintang S3 ini dihitung sebagai maksimum dari suara yang diperoleh dengan mengalokasikan 0 hingga S3 iklan ke area ketiga. Sedangkan X3 bintang menunjukkan jumlah iklan optimal yang dialokasikan ke area ketiga. Lalu tahap 2 atau area kedua dengan N sama dengan 2, proses yang sama dilakukan untuk area kedua ini dengan mempertimbangkan hasil dari tahap ketiga. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada iklan yang dialokasikan ke area kedua untuk solusi optimal. Lalu tahap ke-1 atau area ke-1 N sama dengan 1, terakhir kita menghitung nilai optimal dengan mempertimbangkan hasil dari tahap 2. Nah, dari tabel karena X1 bintang sama dengan 1, satu iklan dialokasikan ke area ke-1. Kesimpulannya, berdasarkan tabel yang telah dihitung, strategi optimal untuk mengalokasikan 5 iklan ke 4 area adalah 1 iklan ke area 1 atau X1 sama dengan 1, 0 iklan ke area 2 atau X2 sama dengan 0, 1 iklan ke area 3 atau X3 sama dengan 1, dan 3 iklan ke area 4 atau X4 sama dengan 3. Total suara maksimal yang diperoleh adalah 23. Baik, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam memaparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.